sahabat lingkungan, ketemu lagi di podcast Lingkungan Inviro melalui channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa. Kali ini khususnya sahabat-sahabat lingkungan ya, kalau yang ingin tahu cerita gimana sih kuliah di Australia. Nah, kali ini di konten kali ini ada tamu teman saya, Pak Ari Rakatama. Nah, Pak Ari Rakatama itu adalah alumni dari University of Western Australia. Di sana belajar terkait bagaimana ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam gitu ya. Dan nanti bisa kita dengarkan sendiri ya. Tapi yang lebih seru adalah tidak hanya kuliah di sana, setelah kembali di sini ternyata juga nanti akan cerita banyak mahasiswa Australia praktikum di Indonesia. Nah, ini Pak Ari juga menemani mereka mahasiswa. Nah, ceritanya bagaimana pasti seru gitu ya. Jadi ini buat pengalaman sahabat lingkungan. Kalau yang minat kuliah di sana, kemudian juga bagaimana isu-isu lingkungan itu bisa dihadapi bersama, baik mahasiswa maupun nanti para alumni gitu ya. Oke, apa kabar Pak Ari? Baik, sehat Pak Mawan. Waduh, senang sekali nih. Ini juga baru pertama kali ketemu ya Pak Ari ya. Benar. Ini pertama kali ketemu sahabat lingkungan. Kita tuh ketemunya bekerja selama kemarin, bahkan mulai bekerjanya kita di ini ya, mulai COVID ya, mulai COVID dan online, dan ini baru ketemu pertama kali. Oleh karena itu kita dengarkan ceritanya. Oke Pak Ari, ini sahabat lingkungan pengen tahu gimana sih ceritanya kok terus bisa kuliah di Australia ini. Pasti sahabat lingkungan kan banyak ya yang ingin pengen kuliah dan seterusnya. Gimana itu Pak Ari, cerita awalnya tuh, cerita-ceritanya tuh? Ya, makasih nih Pak Mawan, sebelumnya udah diundang nih di Environment Institute ya untuk jadi untuk ngobrol-ngobrol ya. Ya, kalau saya sebenarnya kuncinya kalau kita ingin kuliah ke luar negeri itu bukan pintar sebenarnya, tapi kerja kerasnya itu yang penting. Waduh, itu yang penting itu. Itu yang paling penting. Saya sendiri teman-teman saya tuh mungkin di SMP, SMA itu saya bukan tergolong anak yang pintar ya, tapi yang biasa-biasa aja sebenarnya. Tapi karena mulai punya mimpi gitu, punya keinginan untuk bisa kuliah di luar negeri ya, mulai membangun mimpi itu. Dan kuncinya kalau keluar ya bahasa Inggris dulu yang penting. Nomor satu ya. Betul, Bagaimana mungkin kalau kita mau keluar bahasanya nggak dikuasai dulu. Tidak bisa, betul. Tapi yang menarik tadi ada mimpi dulu gitu ya. Itu bagaimana bisa terpercik, wah saya pengen kuliah di luar negeri itu. Mungkin netizen juga kadang-kadang ada yang ragu ya, sahabat lingkungan, kuliah di sini apa di luar negeri itu ya. Itu gimana itu? Jadi pertama kali dapat ilham itu sebenarnya saya nonton film. Dari nonton film ya. Filmnya judulnya terkenal tuh, Laskar Pelangi, tahu mungkin? Oh iya tuh pasti. Tapi nggak tahu kalau sahabat lingkungan yang muda-muda itu. Yang muda-muda ya. Tapi pasti banyak yang tahu juga ya. Tahu ya, itu Laskar Pelangi. Diangkat dari novel karya Andrea Hirata. Jadi saya baca saya nonton sebenarnya, bukan baca novel dulu, dari nonton filmnya. Oh, lebih asik gitu. Baca novelnya, nonton filmnya. Yang pertama, kedua, dan saya terus terinspirasi. Wah, keren ya di Eropa waktu itu kan, karena settingnya ada beberapa setting tuh di Eropa ya. Ini saya harus ke sana nih. Sebenarnya tujuannya bukan kuliah dulu sebenarnya. Pengen lihat negara di sana seperti apa gitu ya. Jadi waktu itu saya mulailah mau cari-cari informasi, mau ke sana gimana. Ternyata ada persyaratan bahasa Inggris yang cukup tinggi ya waktu itu, yang saya belum mampu. Jadi saya harus bukan kursus, tapi justru belajar otodidak setiap hari secara konsisten gitu ya. Waduh, belajar sendiri itu berarti ya. Belajar sendiri, pakai buku, pakai software, aplikasi gitu ya. Sekarang kan banyak ya di internet, bisa belajar online ya. Lebih banyak. Jadi belajar sendiri itu sebenarnya lebih efektif daripada diajarin orang sebenarnya, kalau menurut saya nih ya. Kenapa? Karena belajar sendiri tuh kita jadi punya motivasi lebih gitu. Motivasi lebih. Nah, tapi kalau bisa bayar guru atau itu lebih bagus, lebih bagus. Tapi itu bukan halangan. Bukan halangan, betul ya. Bukan halangan ya. Nah, kalau bahasa Indonesia dikuasai, tentu saja berikutnya ya cari beasiswa, karena itu yang penting itu. Tidak murah soalnya ya, jadi perlu beasiswa. Itu ada cerita sendiri mengenai beasiswa itu, Pak Ari. Ya, beasiswa itu kalau saya dulu daftar beasiswa itu sampai berkali-kali dan ditolak terus.
Mungkin 10 kalian ada mungkin ya. Dan itu berarti ada kunci selain mimpi tadi, tidak putus asa gitu ya. Iya, betul jadi, ya, tidak putus asa. Jadi tidak putus asa. Jadi waktu itu saya S2 saya di Belanda, tapi S3 saya di Australia kemudian kan. Jadi waktu mencoba untuk pertama kali keluar negeri, waktu yang ke Belanda yang ke Belanda yang pertama itu memang susah sekali ya. Itu sampai bahasa Inggrisnya sudah dikuasai, tapi dapetin beasiswanya itu susah banget ya. Jadi banyak lembaga-lembaga beasiswa yang ditolak. Akhirnya saya dapat satu beasiswa dari Bappenas yang bekerja sama dengan Stunet namanya ya. Dari Belanda. Jadi saya S2 di sana ke Belanda. Di sana 1 tahun. Terus pulang ke Indonesia, terus saya mau melanjutkan S3. Iya, betul. S3-nya saya kan udah pernah tuh di Eropa, udah tahu ya. Pengen cari yang lain gitu kan. Jangan ke Eropa lagi deh, cari yang lain. Mungkin Amerika atau Australia gitu waktu itu. Tapi rezekinya saya ternyata dapat di Australia ya. Dengan beasiswa dari LPDP. LPDP itu ya beasiswa dari pemerintah kita sebenarnya. Saya kira udah banyak yang tahu ya, pernah mendengar lah LPDP gitu ya. Dengar ya tentang LPDP. Baru terus kuliah di Australia gitu ya. Kuliah di Australia selama 4 tahun, dan di Australia itu saya bawa keluarga. Keluarga dibawa ke sana gitu. Saya bawa 1 istri dan 3 anak. Waduh, seru banget ya. Seru banget ya. Jadi ceritanya banyak. Jadi selain harus kuliah S3 yang tentu bekerja juga berarti kan ya. Pasti sana ya, karena untuk keluarga. Benar, betul. Karena dia hidup tinggi kan di sana ya. Betul. Tinggi, jadi saya harus kuliah, bekerja, dan jangan lupa nih, parenting juga penting kan. Nah, betul. Ngurus anak ya. Ngurus sambil kuliah gitu antar ya. Sekolah. Iya, betul. Tapi itu lika-liku. Jadi kita banyak bukan cuman bergaul di kampus, tapi bergaul juga dengan masyarakatnya gitu ya. Masyarakat Australianya sendiri, seperti kalau kita ngantar anak di sekolah, ketemu orang tua murid yang lain, berbeda kebiasaan budayanya gitu ya. Benar. Oke Pak Ari, nah ini kan kebetulan nih sahabat lingkungan di Environment Institute ini juga sudah beberapa kali mahasiswa Australia magang lah ceritanya gitu ya di Environment Institute, dan kemungkinan di tahun depan karena selama pandemi ini adalah mereka online, di tahun depan itu mahasiswanya akan ketemu di sini itu ya. Sebalik, jadi kayak tadi kalau Pak Ari kuliah ke sana, mahasiswa Australia akan magang lah itu ya, kayak kerja praktek lah di Indonesia. Nah kira-kira bagaimana sih kebiasaan para mahasiswa di sana? Kan Pak Ari kuliah di sana sehingga tahu betul kebiasaan, mungkin ada kultur belajar di sana yang mungkin berbeda dengan di Indonesia. Itu kira-kira gimana tuh Pak Ari ceritanya? Dan jelas kalau kultur belajarnya di sana antara mahasiswa dan dosen itu, kalau yang saya rasakan ya, kalau di Australia itu tidak terlalu bersekat, jadi sangat dekat ya, hubungan tidak sangat kaku dekat, gitu ya, tidak kaku, dan komunikasinya itu gampang sekali, mudah gitu ya, bisa lewat email biasanya kalau di sana. Dan itu biasanya juga di sana dosen-dosen itu kepada mahasiswa itu lebih mensupport ya, mendukung ya mereka, karena kalau mahasiswanya maju itu kan akan bawa nama dosennya juga gitu. Iya. Jadi memang dan ngobrolnya juga lebih terbuka ya di sana kan ya. Jadi komunikasi lebih terbuka, anak-anaknya juga lebih kritis, lebih gampang nanya gitu ya. Jadi nggak segan-segan gitu, dan dibandingkan mahasiswa Indonesia atau Asia pada umumnya yang lebih pemalu gitu. Ya memang itu juga tidak terlepas dari budaya kita ya. Untuk malu bertanya kan biasanya kadang itu seperti itu yang pertama. Kemudian juga secara kultural itu kita dengan guru, kalau zaman kita mulai dari SD itu ada jarak gitu ya. Bahkan sampai kuliah pun kadang itu masih terbawa, tapi di sana tidak ya, karena kalau di sana kan punya budaya yang berbeda gitu ya. Karena waktu di Australia selain saya itu belajar S3 di sana, saya juga ngajar di sana 1 tahun. Jadi saya membantu profesor saya untuk mengajar, kan saya mahasiswa S3, jadi saya ngajar mahasiswa S1 dan S2. Jadi saya merasakan juga bagaimana tahu betul ya mahasiswa S2 S1 itu ya. Bagaimana sekaligus sebagai dosennya bagaimana gitu ya. Bagaimana. Jadi memang kultur belajarnya itu, kemudian juga cara belajarnya juga lebih efektif ya sebenarnya, efektif dan efisiennya, mungkin didukung juga dengan fasilitas kampus. Betul. Kemudian juga
sistem birokrasi kampus yang juga tidak terlalu yang lebih mudah lah, karena sistemnya sudah banyak yang dengan online IT dulu, lalu e-learning ya, pembelajaran dengan learning management system yang baik. Jadi itu yang mensupport biasanya mahasiswa untuk untuk lebih produktif. Jadi mereka bisa lebih memfokuskan energinya untuk belajar ya, daripada untuk yang lain itu ya. Oke. Nah, Pak Ari kan di sana itu kalau tidak salah, dan sekarang juga keahliannya kan terkait dengan ekonomi hijau, ekonomi ramah lingkungan, ekonomi sumber daya. Di Australia sendiri bagaimana mengenai pembelajaran itu, isu lingkungan di sana? Kalau di Indonesia kan terasa nih ada hutan yang rusak, macam-macam, dan terakhir kan kemarin juga di Australia ada kebakaran besar, dan pasti punya persoalan lingkungan yang sama dengan Indonesia, bentuknya berbeda-beda, setiap negara punya masalah lingkungan yang berbeda. Itu gimana suasana persoalan-persoalan lingkungan di Australia pada saat kuliah waktu itu ya? Ya, di sana juga kebakaran hutannya cukup masif ya, dan ada juga budaya suku asli aborigin di sana yang suka membakar lahan. Nggak jauh beda dengan ada budaya masyarakat kita juga yang memang membakar. Itu salah satunya. Kemudian juga di sana juga salah satu negara yang sangat bergantung dengan batu bara. Jadi isu-isu lingkungan seperti batu bara misalnya, dan kemudian juga kebakaran hutan itu juga di sana cukup masif juga ya. Jadi tidak terlalu jauh berbeda. Mungkin yang beda adalah cara penanganannya mungkin, dan teknologinya gitu. Teknologinya gitu ya. Oke, asik banget Pak Ari. Nah, ini terkait mahasiswanya sendiri itu ya, kan mungkin ada cerita selama ini juga pengalaman selain di Australia kan mengajar yang tadi diceritakan, kan juga selama sudah kembali ke Indonesia juga mendampingi mahasiswa yang praktek gitu ya. Itu kira-kira bagaimana nih karakter mereka? Mungkin ada hal-hal yang mungkin untuk mereka kaget setelah sampai di Indonesia begini gitu ya. Apakah ada tuh hal-hal seperti itu? Mungkin ada pengalaman yang lucu, ada pengalaman yang seru gitu. Ya pasti ya. Jadi kan kalau jadi saya sebenarnya isu lingkungan khususnya di Indonesia itu buat mahasiswa Australia sangat menarik ya. Jadi bukan cuman orang Indonesia, mahasiswa Indonesia yang belajar di Australia, tapi banyak juga mahasiswa yang Australia yang mereka juga pengen pergi ke Indonesia, dengan Indonesia, pengen pergi ke Indonesia dan pengen belajar tentang Indonesia, bukan cuma soal belajar bahasa, budaya, tapi juga belajar benar-benar ya, misalnya dengan sistem lingkungan, terutama dengan kearifan lokal orang-orang Indonesia misalnya ya. Lalu juga dengan seperti apa sih persoalan lingkungan di Indonesia. Jadi mahasiswa Australia pun mereka banyak yang tertarik dan ingin belajar atau magang gitu ya di Indonesia. Dan dari situ saya ambil peran mendampingi mereka gitu, sebagai pendamping atau tutor gitulah ya, untuk bisa magang belajar di Indonesia gitu. Nah, ini nanti mungkin tahun depan ini mungkin konten dari Environment Institute ada mahasiswa dari Australia kan. Tahun depan datang, yang sekarang online itu, jadi tidak bisa jadi podcasting begini nih Pak Ari. Nah, Pak Ari, sebagai penutup nih, kira-kira pesan-pesan apa nih untuk sahabat lingkungan, netizen yang mungkin ingin berkenalan dengan mahasiswa Australia atau ingin kuliah di Australia, atau mungkin juga tertarik nih mau kuliah ilmu lingkungan di Australia gitu. Misalkan contohnya seperti itu, mau bertukar, berkenalan, berinteraksi dengan mereka. Kira-kira ada saran-saran atau tips atau bagaimana itu Pak Ari? Sekarang kan banyak ya grup-grup, dan di kalau googling itu ada juga namanya itu AYA, Australia Indonesia Youth Association misalnya. Waduh, ada ini ya, perkumpulan anak muda Indonesia Australia benar. Waduh, salah penting satunya, itu, betul. Itu salah satunya itu bisa gabung di situ, misalnya kalau mau berinteraksi dengan mahasiswa asing. Iya, betul. Kemudian juga di program-program magang itu biasanya kita juga mencari namanya student body atau teman-teman mereka gitu. Teman mereka ya. Untuk di sini ya menunjukkan misalnya jalan mau ke sini mau ke sana gitu, jadi bisa. Oh iya, jadi langsung kenal secara personal itu ya, di sini itu ya. Itu juga bisa. Jadi ya ada banyak jalan, yang penting ya, betul ya. Keinginan gitu. Keinginan ya. Nomor satu tuh keinginan, terus ya langsung lakukan gitu ya. Ini yang jangan lupa adalah mimpi
bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah jangan patah semangat. Itu tadi contoh berkali-kali mencari beasiswa, akhirnya dapat, tapi itu bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya gitu ya. Dan juga jangan lupa bahwa persoalan lingkungan itu ada di Indonesia, di Australia, di seluruh dunia. Maka bagi yang berminat untuk memperdalam ilmu lingkungan di Indonesia bisa, di Australia bisa, itu dapat menjadi pembelajaran ya konten kali ini, khususnya bagi yang berminat untuk kuliah atau berkenalan, berinteraksi dengan mahasiswa atau teman-teman dari Australia ya Pak Arya. Oke Pak Arya, terima kasih banyak nih atas waktunya berbaginya dengan netizen, dengan sahabat lingkungan ya. Oke, baik sahabat lingkungan, netizen, terima kasih. Kita ketemu lagi di konten lingkungan lainnya dari podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute. Terima kasih, sampai ketemu lagi.